Ini brain inflamasi ya, kita udah bahas lagi. Nah, yang kita topik utama kita adalah skala nomor 4. Ini subskala 4 ya. Gangguannya di mana aja ya, ini yang mengompol saat tidur, mengompol di celana, sampai mengamuk ya, ini ada yang memukul dan melukai ya. Ini yang kita beres ini sekarang semua ada di sini ya. Jadi PR pertama kali kita kalau kita ketemu di protokol dokter Senjaya ini, ya ini yang kita bereskan. Ini yang harus turun, harus rendah dulu, baru yang lainnya nanti bisa progres. Ya. Fokus kita di sini. Ya. Hasil tes Asira, ini mesin Asiranya, kalau mau lihat ya, ini mesin Asiranya, diprosesnya seperti ini datanya. Ternyata anak-anak kita itu 99% lebih gede dibandingkan 90% itu penderita alergi. Jadi sebenarnya anak kita itu cuma penderita alergi doang gitu loh. Alergi karena apa? Karena terjadinya leaky gut gitu doang. Alerginya kemana? Alerginya ke otak, makanya disebutnya brain alergi. Itu doang. Nah, begitu itu kita benerin, karena ini masalahnya paling gede di sana, ya anak kita membaik. Kok bisa dok? Ini loh. Coba kalian baca tuh dari nomor 1 sampai nomor 10. Perut sakit, nah terus anakku sukanya tuh dok baring-baring di pojokan pintu, bukanlah pojokan meja, di bola, di mana perutnya suka ditekan di situ dok. Iya, karena perutnya sakit. Ditekan-tekan kan di situ biar gak sakit. Gangguannya apa? Sembelit, diare, nyeri-nyeri dok badannya dok. Anakku kalau udah diem dok, kalau dipijitin, kalau dipijitin nikmatnya dok, anakku baru diem dok. Itu karena badannya sakit semua. Sering banget yang namanya infeksi telinga, infeksi tenggorokan, gudangnya sakit anak ini itu. Kulitnya jelek dok, eksema dan teman-temannya, iya. Perilakunya dok, amit-amit dok, iya dok. Bawahnya nomor 7, hiperaktif dok, ya dok. Gak bisa konsentrasi dok, gangguan konsentrasi. Dok, ada anak yang gak gemuk-gemuk, ada anak yang kegemuken, ya dok, gak jelas kan? Ya kan bener ya? Ya. Ngompol dok, terus bawahnya autism spectrum disorder. Coba lihat judulnya apa? 10 tanda anak Anda mempunyai alergi. Iya kan? Benar toh? Diobati aja alerginya. Gak usah repot-repot. Buktinya anaknya progres. Gak usah ngomongin autis, gak usah ngomongin macam-macam. Percuma ngomongin yang macam-macam, buktinya mereka juga gak bisa ngobatin, gak bisa membuat anak-anak kita progres. Mending kita lihat masalahnya di mana, kita benerin. Ya kan? Lihat tabel sebelahnya ini. Intoleransi makanan tuh gejala yang paling umum apa? Paling bawah nih, baru lihat gangguan mood. Hampir 60% tuh gangguan mood, pasti ngamuk nih. Salah makan pasti ngamuk nih. Nih, gampang tersinggung ini. Nih. Jadi ya yang kita kerjakan sementara ini ya kita beresin ini aja. Nggak macam-macam. Berdasarkan ilmu yang kita punya, kebetulan dokter Ali dasarnya dari dokter alergi, yang beresi alergi dulu aja. Kebetulan teknologi kita bagus, gitu. Kita punya teknologi yang luar biasa sehingga kita bisa mempercepat penyembuhan anak-anak kita. Begitu diberesi alerginya, dikasih suplemen untuk memperingan gejala-gejala yang ada, anak-anak kita progres semua. Terus autisnya hilang sendiri. Ya karena salah diagnosa. Ya. Ini senangnya saya di situ. Ini, jadi food sensitivity itu dibagi menjadi 3. Ya. Nomor 1 alergi. Alergi itu kesenggol dikit aja udah muncul ya. Kalau intoleran tuh kalau jumlahnya banyak. Ya. Kalau 1 gelas nggak apa-apa, 2 gelas baru muncul gejala itu intoleran. Yang ketiga itu karena chemical. Coba dilihat gejalanya di sebelah itu. Food intoleran. Lihat di jam 2. Kenanya kepala, gangguan tidur. Ya, coba lihat jam 5. Jam 5 dok, mana dok jamnya gak jelas ya. Ya kira-kira lah jam 5. Kenanya di kulit. Ya. Jamur kandida sebelahnya. Leaky gut ada di sekitar jam 7. Ya, konstipasi di jam 8, kurang lebih. Ya itu gejalanya orang alergi itu, yang ada semua di anak-anak kita. Jadi benar nggak kalau aku ngomong anakmu itu ya anak alergi, gejalanya menyerupai atau dikatakan kayak gejala orang autis. Terus diterapi ini tidak sesuai dengan keadaan ini. Ya toh, orang alergi diobatinnya opo? Ya diobati obat alergi, diterapi terapi alergi, makanya anaknya bisa progres, ya toh.
Nah, kok terapinya yang aneh-aneh ya nggak progres-progres. Malah ada satu profesor ya waktu itu pasien ngomong sama saya, nanti steamingnya hilang-hilang sendiri dok. Tak ketawain dia waktu itu ya. Hilang dari mana? Mau nunggu kayak satu pasien saya yang tak tunjukkan di Facebook itu sampai umur 19 tahun masih steaming. Mau nunggu sampai umur berapa nggak diterapi ya tetap steaming. Nggak iso hilang-hilang sendiri. Dari mana hilang-hilang sendiri itu? Ya. Ya, mulai tahu ya Bapak Ibu rahasianya. Ya ini yang kita lakukan di anak kita. Makanya di hasil tes kita banyak ketangkep anak-anak kita itu penyandang alergi. Dan setelah diterapi alerginya, ya anak-anak kita membaik. Simpel ya, simpel kok di tempat kita itu. Coba kalian baca nih gejalanya orang alergi makanan di pencernaan. Sama enggak dengan gejalanya anakmu? Diare, ya asam lambungnya naik. Dikit-dikit ke kamar mandi, irritable bowel syndrome. Di pipis sering infeksi saluran pipis. Di kepala, hiperaktif, gak konsentrasi, autism, epilepsi, gangguan tidur, gangguan hormon. Itu kabeh ono dok, iya. Terus ada yang ngomong, kok kayaknya gejalanya gejala saya ya dok ya, bukan gejalanya anak saya. Iya, ini kan umum. Ini kan alergi secara umum. Ya inilah gejala dialami anak kita. Ya. Disebut autism padahal gejalanya gejala alergi doang. Alerginya dihilangi, ya gejalanya hilang. Semudah itu. Ya kenyataannya. Buktinya di tempat kita, anaknya progresnya cepat semua gitu loh. Nggak ada yang lama-lama. Ya, semua butuh proses, iya. Ini gejala lagi alergi nih, coba lihat. Mulai dari sakit kepala, dari panik, hiperaktif, gampang tersinggung, ya, melankoli. Loh, dok, gejalanya anakku ono kabeh, dok. Malah nggak cuma anakku, dok. Gejalaku juga ada di sini. Iya, semua ada di sini. Luar biasa ya alergi itu ya. Iya, dari ujung kepala, ujung kaki kena semua. Ya, mantap ya. Ya. Makanya terapinya sukses ya dok ya. Iya, terapi kita sukses karena kita berhasil mendeteksi. Bayangkan tuh hasil tes ASIRA-nya itu ketemu 300 lebih ya, 300-an ya. 300 itu isinya autis semua ya. Kok autis semua, bukan alergi semua. Bukan autis ya, alergi. Ini ya, kenapa kita rahasianya kita ya. Kita punya mesin yang bisa melakukan terapi alergi yang hasilnya ini diteliti ya, penelitian bukunya banyak ya, evidence-nya banyak ya. Waktu itu saya milih mesin ini karena dia punya studi ya. Kesembuhannya itu tinggi. Ya, kesembuhannya itu tinggi. Sayangnya dia dilakukan itu seminggu sekali. Seminggu sekali, padahal anak kita kan makannya tiap hari. Ya, oleh sebab itu untuk mengatasi kejadian yang tiap hari itu kita perlu bantuan ya, bantuan suplemen. Ya ini salah satu kunci sukses ya, kenapa di tempat kita lebih cepat progres dibandingkan di tempat anak lain. Ya kita sama-sama mau belajar ya, sama-sama mau mengakui kalau kita itu bukan yang luar biasa ya, kita tetap selalu belajar, kita terbuka untuk ilmu ya. Dan kita punya teknologi ya, teknologi yang kita mau menerima ya. Bukan berarti kita langsung mengatakan jelek atau enggak ya, kita pelajarin, kita lakukan ya. Ya akhirnya ya terbukti ya. Ada banyak orang yang progresnya luar biasa, yang nggak nyangka ya bahwa diterapi dengan waktu yang demikian singkat, apalagi dengan biaya yang ya kalau orang tua yang udah gede-gede anaknya udah tahu ya biaya kita jauh lebih murah ya, hasilnya tetap luar biasa. Nah ini topik yang ditunggu-tunggu diet ini, apa ditutup aja udah jam 4. Disambung minggu depan ya, pas ngomong diet lagi ya. Apakah diet ini ada manfaatnya enggak ya? Nah, terutama yang paling seru ya, yang paling banyak dibahas ya kalau di grup itu ya gluten casein ini ya. Apakah ini menolong pada anak-anak yang katanya autism? Ya, pertama kita harus lihat studinya dulu dong. Ini studi-studinya Bapak Ibu ya. Ini buku-bukunya ya, buku-buku diet yang mereka pakai ya. Saya yang punya cuma beberapa buku Bapak Ibu ya. Yang lain-lainnya itu saya nggak punya karena apa? Ya mau baca terus ternyata setelah dibaca nggak sesuai, ngapain aku beli ya. Kayak Nourishing Hope ini yang ada di bawah ini dibagikan gratis di websitenya dia ya. Ini yang buat siapa ya? Ali Gizi atau apa gitu ya. Ini bukan dokter yang buat ya. Dia nangani tentang diet ya. Ini saya baca ya. Yang lainnya saya nggak baca ya. Kenapa? Isinya podo aja ya. Paling nggak sama ngomong Bapak Ibu, di luaran itu loh sana banyak sekali buku yang bahas tentang ini, yang hubungannya sama diet diteliti, yang mempengaruhi perilaku, iya. Mereka pasti punya dasar dong, dasarnya apa? Nanti saya ceritakan ya, kenapa mereka pakai diet ya. Apakah cuma kasein sama gluten? Enggak.
dietnya tuh banyak, ya macam-macam, ya ada 9 jenis diet untuk autism, wah ya, casein free diet, gluten free, kombinasinya sugar free, corn, soya, low phenol, diet elektronik memang dimakan, diet bahan kimia, rotasi dan eliminasi, banyak lagi yang lain-lainnya ya, macam-macam dietnya ya. Lalu ada yang satu grup ya yang saya pernah cerita itu ya, yang saya mau bantu terus akhirnya saya dikeluarkan ya. Ini gaps ini ya. Ini kenapa gaps ini? Ini ada di nomor 6 ini. You have autism, ADD, ADHD. Ya, you have allergy, ya, disuruh pakai gaps ya. Ya ternyata ya ngomong apa ya, susah ya. Dikira nyombong lagi ya. Sorry lah, kalau anak-anak kita jauh lebih cepat berkembangnya dibandingkan anak-anak mereka. Ya, dan relatif anak kita lebih tidak repot lah. Karena kita relatif nggak pakai diet. Relatif loh ya, saya akan ngomong kenapa nggak pakai diet. Ini dietnya kayak gini nih. Buat orang tua yang udah jalani diet dan ngerasain ya, repotnya kayak apa ya. Ya kita lanjutin ya. Ini ya yang nggak makan karbo, namanya ketogenic diet atau GAPS ya, cuman makan lemak, makan daging ya. Ya sama aja itu. Saya kebetulan punya beberapa anak ya yang sudah dewasa, anak dewasa yang dietnya GAPS juga ya. Tak lihat juga ya gitu-gitu aja ya. Enggak terapi di saya aja sih, terapi di macam-macam saya juga nggak bisa maksa. Ya biarin, yang bisa saya kerjakan ya. Dan di sini dikatakan memang enggak ada indikasi gitu loh untuk autism. Ya. Enggak ada indikasi, ya. Cuman orang melakukan karena katanya karbo ya. Nih ya, ini studinya ya diuji di 18 orang anak ya. Yang bagus cuma 2. Yang lainnya enggak ya. Yang lainnya enggak bagus ya, dari 18 orang yang bagus cuma 2 ya. Yang ini cuma rata-rata, yang ini enggak improve ya. Katanya improve semua lah, improve ya. Tapi yang bagus cuma 2 ya. Apa cocok kalau kayak gitu ya. Pura-puranya mikir, cocok nggak ini? Ya, saya sih nggak ngerjakan lah ya. Kalau Bapak Ibu mau silakan ya, tapi yang tertib. Ya. Ini dasar yang lain ya. Jadi ada penelitian ya, di buku penelitian ini punyanya ARI ya. Diterbitkan ini tahun 2013 sudah direvisi ya, sudah direvisi di publikasinya dia, Autism Research Institute ya. Bahwa dikatakan pemberian enzim ya, digesti enzim yang jelek itu 3%, termasuk yang alergi tadi ya 3%. Yang nggak ada perubahan itu 35%, tapi secara umum dia akan memperbaiki sebanyak 62%. Itu dari 2.350 kuesioner yang dibagikan ke orang tua, jawabnya ini loh seperti ini. Jadi dengan dikasih enzim aja anak saya membaik. Bapak Ibu udah mikir, wah pantesan ya sama Dr. Ali juga dikasih enzim. Iya. Tapi sebetulnya Bapak Ibu, diet karbohidrat itu lebih tinggi, 71%. Tapi ingat, dari berapa? Cuma 537 orang. Orangnya dikit. Gitu. Jadi angka tinggi belum tentu sebanyak yang ini ya. Jadi ini ya oke lah ya. Kemudian kalau dihilangi gulanya dok, diet yang dihilangi gulanya berapa persen? 52%. Jadi 50-50. Tinggal kamu ikut yang 48 ini, ikut yang ini atau ikut yang ini gitu kalau nggak makan gula ya. Kalau Vingol diet, ini yang ini diet khusus ya, Vingol namanya. Jadi dasarnya ini loh, mereka melakukan diet itu di ARI juga sudah ada. Dasar ilmunya sebentar lagi. Anak-anak ini dilakukan terapi alergi, dok, 67% membaik dari 1294. Sekarang Bapak Ibu lihat nih, apa yang kita lakukan? Anak-anak dikasih enzim di tempat kita. Anak-anak kita terapi alergi menggunakan BICOM. Hasil akhirnya apa? Banyak yang progres dalam waktu singkat. Karena dokternya belajar. Diambil yang masuk akal, yang bisa dikerjakan dan hasilnya paling tinggi dan yang nggak buang-buang duit. Kalau Bapak Ibu nanti mau ceritanya si laporan ini lengkap, nanti tak upload di Facebook biar bisa di-download. Ini ceritanya lengkap bisa dibaca. Rotasi diet itu cuma 55% sukses. Menghilangkan coklat itu cuma 52%. Menghilangkan telur cuma 45%. Ya loh. Malah gak diapa-apain 53%. Jadi ya itu. Jadi belum tentu diet itu bermanfaat gitu loh. Ya. Gluten dan casein free 69%.
cash and free 55%, with 55%. Jumlah orangnya besar nih, ribuan. Ya. Sekarang, mengapa diet? Mengapa nggak diet? Wah, ada yang ingin dengar ceritanya? Mengapa diet, mengapa nggak diet? Sebentar, aku baca dulu, tahu-tahu udah hilang nih.